Hello guys, welcome back to Official Complete Cellular. Kali ini kita bakal unboxing HP terbaru dari Xiaomi, yaitu Redmi 10C. Walaupun sedikit terlambat, tapi nggak ada salahnya ya. Tetap kasih informasi terupdate buat kalian. Dan ini di bagian depan ada bocoran untuk displaynya. Dia lumayan cakep ya. Kemudian langsung aja deh ke bagian belakangnya. Ada beberapa poin selling. Yang pertama ada chipsetnya di Snapdragon 680. Kemudian kamera 50 megapiksel. Dan untuk bagian layarnya ada 6,71 inci dan terakhir ada baterai 5000 mAh. Dan langsung ke bagian paling bawahnya ini kita dapat varian warna yang graphite gray dengan varian 4/64 GB. Nanti untuk harganya kita di akhir bakal cantumin atau kalian bisa lihat di judul aja. Tapi sebelum kita unboxing jangan lupa ya tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalian gak ketinggalan info terupdate seputar gadget di Official Complete Cellular. Complete Cellular saja. Oke, sudah terbuka. Seperti biasa, ini ada smartphone-nya yang bakal kita pisahin dulu deh. Di box kecil ini terdapat SIM ejector yang bakal kita pakai untuk lihat SIM tray-nya. Dan next di dalamnya ini ada ucapan dari Alvin C seperti biasa dan juga ada manual book dan juga buku garansi. Ternyata untuk di seri 10C ini belum dapat softcase ya, jangan nyari ini, nanti kalian yang beli HP ini. Kemudian di dalamnya terdapat batok casan dan juga mendapatkan kabel data yang pastinya ini sudah menggunakan konektor tipe Type-C ya guys. Oke, sekarang kita bisa fokus ke bagian smartphone-nya dan langsung aja deh kletek untuk bungkusannya dan lihat impresikan secara desainnya. Jadi untuk first impression-nya sih kalau saya pegang desainnya ini cukup besar karena dia punya bentang layar di 6,71 inci dimana ini cukup besar dibanding Redmi yang lain biasanya ada di 6,53 gitu guys. Tapi ini kerasa compact kok. Ini kita copot dulu. Kemudian di bagian desain kameranya, ini rasanya mirip-mirip dengan HP dari Realme ya, Narzo 50A Prime atau yang Realme Narzo 50A yang biasa tuh. Nah, ada kerangkeng kotak seperti ini guys. Dan ditambah lagi fingerprintnya yang menyatu dengan kerangkeng kamera. Kalau buat saya sih desain seperti ini udah cukup oke banget ya untuk di kelas HP entry level. Kemudian untuk materialnya, ini pastinya masih plastik ya, polikarbonat. Dan juga ini kalau kalian lebih detail lagi, lihat nih. Bentar. Nah, ini ada aksen garis-garis. Kalau kalian lihat, ini karena warna hitam jadi kurang kelihatan nih. Nah, ini tuh ada aksen garis-garis seperti ini. Nah, jadi nggak simple banget ya. Ini layarnya kita kletek aja. Dan kita nyalain. Sambil tunggu nyala, kita impresikan ya ke bagian sisi-sisinya. Di sisi bagian kanan ini terdapat tombol power dan juga ada up down volume. Dan di bagian atas ini ada jack audio untuk earphone ya, 3.5. Oke, tapi nggak ada IR blasternya tuh nih. Di harga segini, biasanya kan andalan Xiaomi ini ada sensor infrared untuk IR blasternya. Dan ini ada SIM ejector atau SIM tray di sebelah kiri yang isinya seperti apa ya? Ini untuk SIM ejectornya dia sudah triple slot ya, jadi kalian bisa pakai dual SIM dan juga satu untuk memori tambahan. Kemudian di bagian bawah ini ada lubang speaker, kemudian ada konektor casan yang sudah menggunakan Type-C dan juga ini ada mikrofon. Tumben ya, di Redmi 10C ini dia kehilangan IR blaster dan juga tidak stereo speaker, atau mungkin dia stereo speakernya berbarengan dengan earpiece ya. Nanti kita deh bakal tes cari tahu ya. Dan di bagian layarnya ini dia masih menggunakan tipe water drop, tapi kalian lihat nih kayak ada lampu sensor ya berkedip-kedip sini. Atau emang dari mana nih? Dari kamera kah? Tuh. Tapi kalau saya lihat langsung kok kagak ada ya. Oke, langsung aja ya kita bakal masuk ke layar utamanya. Oke guys, ini adalah tampilan utama dari Redmi 10C yang masih bikin saya penasaran ini kenapa nih ada kayaknya lampu LED yang kedip-kedip terus. Padahal kalau kita lihat langsung ini nggak ada kedip-kedip sama sekali, tapi kalau melalui kamera ada. Jadi misterius sekali ini. Tapi udahlah, kita fokus dulu aja ke bagian smartphone-nya. Di bagian smartphone sih kita langsung disuguhkan wallpaper yang benar-benar full color dan juga untuk kepadatan dari layarnya cukup oke. Walaupun HP ini itu masih menggunakan resolusi HD+ saja di 720 x 1650 pixel.
Tapi oke, untuk kerapatan layarnya sih udah bagus, dan untuk warna-warna yang menonjol seperti merah, biru, hijau ini udah oke, nyaman di mata gitu ya guys. Jadi untuk ukuran layarnya juga ini dapat gede banget di 6,71 inci dengan panel yang masih IPS LCD. Dan menariknya di harga 1 jutaan juga dia udah dilindungi dengan Gorilla Glass 3. Jadi lebih menjamin ya kalau misalkan kalian nggak sengaja HP-nya jatuh, terlindungi oleh Gorilla Glass 3. Tapi jangan sengaja juga dibanding gara-gara pas mabar kalah ya, jangan begitu ya sayang. Dan untuk tampilan UI-nya juga ini sudah dilengkapi dengan MIUI 13 yang terupdate. Jadi ini ya, kalau kalian geser yang sebelah kanan bakal masuk ke pengaturan atau pilihan-pilihan lain. Sedangkan untuk kalian yang slide di sebelah kiri dari kamera water drop-nya, kalian akan ditujukan ke notifikasi. Nah, ini salah satu pembaharuan dari MIUI 13. Yap, HP ini dilengkapi dengan MIUI versi 13, kemudian untuk penyimpanannya dia di 64 GB, kemudian versi Android-nya dia juga masih 11 punya. Nah, ini di bagian RAM, dia walaupun punya 4 GB, tapi dia ada tambahan 1 GB untuk extended RAM-nya ya, fitur-fitur yang populer ya di tahun 2022 ini. Kemudian di bagian CPU-nya, dia dilengkapi dengan CPU octa-core Max 2.40 GHz. Ini dilengkapi dengan chipset Snapdragon 680 ya guys ya. Jadi untuk chipset ini itu punya fabrikasi di 6 nanometer yang bakal efisien banget untuk pengeluaran dayanya. Tapi sayangnya untuk secara grafik dia masih dilengkapi dengan Adreno 610 yang secara grafik itu masih standar banget ya. Jadi untuk main game sih sebetulnya kurang, tapi oke banget untuk kalian yang pakai HP ini tuh untuk jangka yang panjang gitu. Jadi baterai gede dan daya tahan baterai bakal lebih panjang lagi di HP ini ya guys ya. Dan di HP ini dia punya ukuran baterai di 5000 mAh guys, jadi udah gede banget ya. Dengan fast chargingnya itu ada di 18 watt. Jadi ini kombinasi yang cukup baik antara chipset yang fabrikasinya 6 nanometer dan baterai jumbo. Jadi bakal punya sensasi Redmi 10C lebih lama saat kalian pakai. Dan next ke bagian kameranya, HP ini dilengkapi dengan dual kameranya. Walaupun terlihat ada 4 lubang, ini satu flash, satu gimmick aja ya tulisan AI. Dan untuk kamera utamanya dia punya 50 megapiksel dan 2 megapiksel lagi untuk lensa bokehnya ya guys ya. Oke, jadi cuma 2 kameranya. Dan untuk kamera depan dia punya resolusi di 5 megapiksel aja. Nanti ya kita bakal liatin untuk hasil kameranya. Oke guys, ini dari Redmi 10C. Keadaan gelap, sekarang keadaan terang seperti ini. Bisa rasakan sensasi perbedaannya di mana? Cuman secara sekilas ya, kalau saya lihat dari layar HP ini sih udah lumayan oke hasil kameranya. Ini untuk kamera depan 5 megapiksel. Nah ini dia guys, untuk kamera belakangnya. Kira-kira gimana nih untuk kamera belakangnya? Kita tes coba rada lari dikit. Apakah masih goyang? Iyalah, jelas masih shaky ya. Oke. Jadi gimana guys untuk unboxing Redmi 10C kali ini? Apakah kalian tertarik untuk membeli HP ini untuk lebaran khususnya? Jadi ya para bocil-bocil biasanya dapat THR nih lebaran karena puasanya full. Apakah kalian tertarik untuk beli HP satu ini? Dan untuk harganya ini terjangkau banget, ada di harga 1.899.000, dapat varian 4/64 GB. Kalau bisa dibilang sih dengan chipset Snapdragon 680 ini terlalu murah ya, sangat murah. Karena untuk chipset Snapdragon 680 bahkan terpasang di HP di harga 4 jutaan ke atas masih ada yang pakai Snapdragon 680 ya guys ya. Jadi cukup oke lah, HP ini worth it banget untuk kalian miliki. Kecuali kalau kalian fokusnya ke game sih, ini bukan pilihan tepat. Tapi untuk pilihan mobilitas tinggi bakal cakep banget di HP ini. Terima kasih untuk kalian semua yang udah nonton video ini sampai habis. Saya Fikri mohon pamit. See you all next time and goodbye. Ini gue masih penasaran nih guys, ada nyala-nyala apa di sini?